Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qaumi. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Ghayatut Taqrib. Kita telah sampai pada bab zakat. Yang kan kita pelajari pertama adalah tentang syarat-syarat zakat. Zakat secara bahasa mempunyai arti membersihkan. Maksudnya adalah zakat itu bisa membersihkan harta yang kita miliki. Ketika harta yang kita miliki itu sudah mencapai batas tertentu harus dikeluarkan sebagai zakat, maka dari harta kita itu ada hak orang-orang lain yang berhak menerima. Maka harus dikeluarkan, diberikan para mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak semua harta itu wajib dizakati. Hanya ada 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Yang pertama adalah al-mawashi. Yang kedua, urudut tijarah. Yang ketiga, al-asman. Yang keempat, az-zuru'. Yang kelima adalah as-simar. Yang dimaksud dengan mawashi, ini saya jelaskan sekilas supaya ada gambaran terlebih dahulu, baru setelah ini kita membahas, mengartikan kitab. Al-mawashi adalah hewan-hewan ternak. Yang termasuk hewan-hewan ternak yang harus dizakati adalah onta, sapi, dan kambing. Termasuk dari jenis sapi adalah kerbau. Kedua adalah urudut tijarah, yakni barang-barang yang dijual belikan, didagangkan, itu wajib dizakati. Ketiga, al-asman, emas dan perak. Emas dan perak. Asman sendiri secara arti bisa disebut mata uang. Makanya para ulama mengatakan mata uang yang sekarang, mata uang dahulu itu adalah emas dan perak. Mata uang yang bahannya, materialnya itu dari emas dan perak. Sekarang mata uang yang berupa uang logam atau uang kertas itu juga masuk kategori al-asman. Jumhur ulama mengatakan mata uang sekarang kertas itu masuk kategori mata uang yang wajib dizakati. Jadi bukan hanya emas dan perak. Jadi nanti mata uang yang sekarang ini itu dikurus ke emas berarti berapa, kalau disamakan dengan perak berarti berapa. Az-zuru' yang keempat adalah tanaman-tanaman. Yang dimaksud dari tanaman-tanaman ini adalah tanaman dari makanan pokok. Di Indonesia bisa beras, kalau dulu bisa jagung karena orang makannya nasi jagung, atau bagi yang di daerah makanan pokoknya adalah singkong, berarti singkong. Bagi daerah Timur Tengah, mereka makan pokoknya adalah roti dari bahan gandum, berarti gandum gitu. Pokoknya makanan pokok dari suatu daerah atau makanan pokok daerah tersebut gitu. Yang terakhir adalah as-simar, buah-buahan. Tidak semua jenis buah ini wajib dizakati. Hanya 2 jenis saja, yaitu anggur dan kurma. 5 jenis harta inilah yang wajib dikeluarkan sebagai zakat mal, zakat harta. Kemudian kita mulai mengartikan kitab.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Kitab tentang zakat. Tajibu wajib. Az-zakatu zakat fi khamsati asya'a dalam 5 perkara. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Wahia 5 yaitu al-mawashi hewan-hewan ternak, wal asmani dan mata uang dalam tanda kurung emas dan perak, bisa ditambah mata uang kertas. Waz-zuru'i dan tanaman-tanaman. Was-thimari dan buah-buahan. Wa urudut tijarati dan barang dagangan. Nah, nanti dijelaskan yang dimaksud dengan mawasi itu apa, asman itu apa, zuru' itu apa, thimar itu apa, urudut tijarah itu apa. Kemudian fa'ammal mawashi, adapun hewan-hewan ternak, fatajibu maka wajib az-zakatu wa zakat fi salasati ajnasin dalam 3 jenis. Ada 3 jenis yang wajib dikeluarkan untuk zakat dari hewan ternak. Minha diantaranya wahia 3 yaitu al-ibilu 1 onta. Wal baqaru 2 sapi. Wal ghanamu 3 kambing. Berbagai jenis kambing, pokoknya kambing. Wa syaraitu wujubiha. Nah, setelah disebutkan dari jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan untuk zakat, kemudian musannif menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan mengeluarkan zakat hewan ternak itu apa? Wa syaraitu wujubiha, dan syarat wajibnya zakat mawashi hewan ternak sittatu asya'a itu 6 perkara. Al-Islamu pertama Islam. Jadi orang yang bukan Islam dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Orang kafir asli. Adapun orang murtad, nah, orang murtad itu asalnya Islam, terus dia keluar dari Islam. Maka para ulama mengatakan bagi dia itu hartanya ditangguhkan atau hartanya ditahan dulu. Asalnya dia Islam, dia punya harta banyak, kemudian dia murtad. Nah, kalau seandainya dia Islam, masih Islam, dia sudah seharusnya wajib mengeluarkan zakat, tapi dia murtad, maka harta kepemilikan orang tersebut dalam keadaan murtad itu ditahan dulu oleh Baitul Mal atau oleh pemerintah. Ketika dia kembali masuk Islam, maka baru dikeluarkan. Nah, kalau tidak ya tidak. Wal milku at-tamu dan kepemilikan sempurna. Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah hartanya itu harta milik sempurna. Yang dimaksud sini adalah dia betul-betul memiliki harta tersebut secara utuh, bukan bukan sebagian, atau bukan seperti hamba sahaya gitu, atau budak. Budak itu dia
sekalipun bekerja terus dan dia mendapatkan upah dari hasil kerjanya, harta yang diterima dia itu milik tuannya. Milik tuannya, bukan miliknya dia. Jadi dia tidak memiliki harta tersebut. Oh, iya. Ada yang kelewatan nggak ini? Saya ulang. Al-Islamu, Islam. Wal hurriyatu, dan merdeka. Nah, merdeka ini bukan budak ya. Kalau budak dia tidak wajib zakat karena hartanya itu milik tuannya. Wal milkut tamu, dan harta kepemilikan sempurna. Ya, bisa sama seperti budak atau gini, misal kamu mengadakan jual beli, kamu sebagai pembeli telah memberikan, kamu beli kambing banyak, dari Australia. Nah, uang sudah kamu berikan kepada penjual. Nah, terus kambing-kambing tersebut itu dikirimkan. Ternyata dari akad jual beli kambing tersebut, dari tanggal akad jual beli kambing tersebut sampai setahun penuh, ternyata kambingnya itu belum sampai ke tangan kamu. Nah, kambingnya masih dalam perjalanan, dalam jangkaan waktu setahun penuh. Maka ketika kambing yang dikirimkan belum kamu terima, itu kamu belum wajib mengeluarkan zakat kambing tersebut. Ya benar, kambing itu sudah menjadi milik kamu ketika kamu sudah membelinya, tapi kepemilikan tersebut belum kepemilikan sempurna karena belum berada di tangan kamu. Ya, wan nisobu, dan nisob. Nisob itu batas tertentu dalam hal ini berarti hewan ternak. Batas tertentu jumlah hewan ternak yang harus dikeluarkan zakatnya. Nanti pembahasannya di belakang. Batas atau batas minimum mengeluarkan zakat. Batas minimum seseorang mengeluarkan zakat. Wal haulu, dan setahun. Harus dia memiliki hewan ternak tersebut sudah dalam jangka waktu 1 tahun. Wasaumu, dan kembalaan atau tempat kembalaan. Jadi kembalaan tentu di tempat yang diperbolehkan. Hewan ternak tersebut dikembalakan. Wa ammal asmanu, adapun mata uang, fasyai'ani, maka 2 perkara. Az-zahabu, 1 emas, wal fiddatu, dan 2 perak. Emas dan perak ini yang mewajibkan untuk dikeluarkan sebagai zakat. Wa syaraitu wujubiz zakati. Dan syarat-syarat mengeluarkan, wa syaraitu wujubiz zakati, dan syarat-syarat mengeluarkan zakat fiha, di dalam asman, mata uang, emas dan perak, atau mata uang kertas. Kalau seandainya bukan mata uang, ya berarti bukan, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Contohnya dia punya harta tanah, atau dia punya harta sepeda motor 5 gitu. Sepeda motor yang harganya mahal-mahal. Maka dalam hal ini adalah emas dan perak atau mata uang. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta selain mata uang, emas, perak, atau mata uang kertas. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, dan syarat-syarat mengeluarkan zakat
mata uang, khamsatu asya'a itu 5 perkara. Al-Islamu, pertama Islam, sama. Kalau kafir asli dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Wal hurriyatu, dan merdeka. Dia bukan budak. Wal milkut tamu, dan kepemilikan sempurna. Sama penjelasannya seperti tadi. Wan nisobu, dan nisob. Batas tertentu mengeluarkan zakat. Wal haulu, dan setahun. Setahun penuh. Kalau belum sampai setahun penuh, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat mata uang tadi, emas, perak. Wa amma zuru'u, adapun tanaman-tanaman, fatajibu maka wajib az-zakatu, zakat fiha, di dalam tanaman-tanaman, bisalah sati asya'a, bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma zara'ahul adamiyuna, tanamannya termasuk tanaman yang ditanam manusia. Tanaman yang ditanam manusia. Sengaja ditanam. Itu pertama. Yang kedua, wa ayyakuna qutan mudakharon. Tanamannya makanan pokok yang disimpan. Makanan pokok yang disimpan. Kalau bukan makanan pokok, ya enggak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa ayyakuna nisoban, dan mencapai nisob. Berapa nisob dari harta tanaman ini? Wahua, yaitu khamsatu ausuqin, 5 wasak. Ya. La qishra 'alaiha, yang tidak ada kulitnya atau tanpa kulitnya. Kira-kira kalau seandainya 5 wasak itu ya 652 kg atau 6 kuintal setengahan. Itu. Fa'ammas simaru, adapun buah-buahan, fatajibu maka itu wajib az-zakatu, zakat, fi syai'aini, dalam 2 hal. Minha, diantaranya samarotun nakhli, buah kurma, wasamaratul karmi, dan buah anggur. Sini, anggur dan kurma. Belimbing bagaimana, Ustaz? Tidak. Apalagi? Jambu, terus apalagi? Ya, buah-buahan yang lainnya tidak diwajibkan zakat. Kecuali kalau buah-buahan tersebut dijual belikan, nanti menjadi wajib zakat dagangan, barang dagangan. Kemudian wasyara itu wujubiz zakati. Adapun syarat wajib zakat fiha, di dalamnya, di dalam thimar, kurma maupun anggur, arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Ya. Ada 4 perkara. Al-Islamu, pertama Islam. Wal hurriyatu, dan 2 merdeka. Wal milkut tamu, dan ketiga kepemilikan sempurna. Wan nisobu, dan nisob. Nah, 4 perkara ini, Islam, merdeka, milkut tam, kepemilikan sempurna, dan mencapai nisob, itu penjelasannya sama seperti
sebelum-sebelumnya. Wa amma urudut tijarah, dan adapun barang-barang dagangan, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fiha di dalamnya, bisyaraiti al-mazkurati, dengan syarat-syarat yang disebutkan fil asmani dalam zakat mata uang. Nah, syarat dalam zakat barang dagangan sama seperti syarat dalam zakat mata uang. Nah, ini terkait syarat-syarat dari barang-barang yang wajib dizakati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.